Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib, amin. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri, di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari ini, hari yang indah. Tuhan masih memberikan kami lagi waktu dan kesempatan untuk boleh datang menyembah-Mu, memuji-Mu, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan kuduskan kami, Tuhan sucikan kami, Tuhan layakkan kami untuk datang di hadirat-Mu Bapa. Kami serahkan waktu ke depan, biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua, orang-orang berdosa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Then sings my song.
pasrahkan hidupku padamu. Oh Tuhan, Engkaulah tumpuan hidupku. Dambaan hati bagi orang yang percaya. Tahu Engkau Tuhan sumber kehidupan. Hanya Kau Tuhan yang patut disembah. Tahu Engkau Tuhan bimbingan hidupku yang selalu ada bersamaku. Bila ku perlu, ku panggil namamu, Engkau selalu ada bersamaku. Oh Tuhan, Engkaulah tumpuan harapanku. Oh Tuhan, Engkaulah dambaan hidupku. Oh Tuhan, Engkaulah harapan hidupku. Oh Tuhan, Engkaulah dambaan kami bersyukur bagimu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Benar Tuhan, Engkaulah harapan jiwaku, Engkaulah tumpuan harapanku ya Bapa. Engkaulah dambaan hatiku. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Kita akan memuji Tuhan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Oh haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa-Nya. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan-Nya. Takkan aku mengikatku, puji Tuhan. Puji Dia, dalam tempat kudus-Nya. Puji Dia, sebab Dia yang berkuasa. Puji Dia, karena kebesaran-Nya. Biar yang bernafas memuji Dia. Biar yang bernafas memuji Dia. Amin. Biar yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. He touched me, oh, he touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. He touched me and made me Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus selamanya. Kasih Yesus. Benar Tuhan, bahwa kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, kasih-Mu Tuhan sungguh mulia, sungguh ajaib. Kasih Tuhan yang selalu menyertai kami. Bapa, tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Kami sangat mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan kuduskan urapi terus hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Urapi kami semua. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang penuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jam-jam pemberitaan firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berkata-kata, Tuhan yang akan berbicara dan mengajar kami. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin, puji Tuhan. Gimana kabarnya saudara? Semuanya baik-baik saja. Biarlah tangan Tuhan terus menyertai kita semua. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari masih di kitab Galatia, yaitu Rasul Paulus yang menulis kitab ini. Kitab Galatia pasal 5, masih di pasal 5, ayat yang, tunggu dulu. Oke, kitab Galatia pasal 5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Jadi, kitab Galatia pasal 5, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kita mau belajar sama-sama, kita mau bacakan sama-sama, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Tuhan yang akan berbicara, Tuhan yang akan berkata-kata untuk mengajar kita semua. Amin, puji Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan selama kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita sama-sama mau meresponi setiap kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan. Kitab Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Galatia 5 ayat 1 sampai dengan 15. Ayat 1 berbunyi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita mau bacakan lagi di ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, di situ dikatakan. Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita, saudara. Jadi supaya kita betul-betul merdeka, dikatakan oleh Rasul Paulus, Kristus yang sudah memerdekakan kita. Lalu karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini bicara kuk perhambaan, saudara. Artinya di dalam ayat ini, di dalam versi ini, bahwa kuk perhambaan itu karena ada ayat lain lagi berkata kita adalah hamba-hambanya, ya. Jadi ini semua kita harus lihat di versi apa yang sedang dibicarakan pada hari itu. Nah, jadi ini di dalam ayatnya yang pertama, di situ dikatakan bahwa jangan lagi kita mau dikenakan kuk perhambaan. Artinya kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus, artinya Tuhan Yesus yang sudah selamatkan kita. Kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Artinya kita sudah dimerdekakan. Artinya dimerdekakan itu kita sudah dibebaskan dari segala cengkeraman. Artinya cengkeraman dosa, dari segala tekanan-tekanan dosa itu, ya, dari penderitaan dosa yang kita pikul-pikul terus. Itu artinya kita sudah dibebaskan dari semua itu, dari segala kutuk, dari segala dosa dan kejahatan kita. Oleh sebab itu di situ dikatakan jangan mau lagi kita jangan lagi kita mau dikenakan kuk perhambaan. Artinya jangan lagi kita mau dipergunakan seperti itu. Artinya kuk perhambaan itu seperti kita masih memikul beban dosa. Artinya kita masih hidup seperti itu lagi, atau kita masih hidup sama seperti itu lagi. Jadi bukan artinya kita tidak boleh lagi menjadi hamba, atau tidak orang tidak boleh memanggil kita sebagai hamba. Bukan itu artinya.
Perhambaan itu supaya kita jangan lagi kembali seperti yang dulu. Artinya Rasul Paulus artikan itu seperti itu. Jangan lagi kita mau dikenakan perhambaan. Jadi jangan lagi kita mau hidup seperti itu lagi atau kembali lagi seperti itu, karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan kita, menyelamatkan kita dari dosa-dosa dan segala macam perhambaan. Itu artinya dari segala macam beban-beban penderitaan di dalam kita, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan, ya, hidup di dalam tidak takut akan Tuhan. Itu semua artinya perhambaan. Jadi kita pada waktu itu sebelum diselamatkan, sebelum dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, kita masih hidup seperti itu, ya. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang kedua. Ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus, di situ dikatakan berkata kepadamu. Ini Rasul Paulus sedang berkata kepada kita, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Di situ dikatakan, jadi kalau kita mau menyunatkan diri kita, artinya Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Saudara, kita bacakan lagi di ayat yang kedua. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, Rasul Paulus katakan, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Artinya menyunatkan diri ini menyunatkan fisik, ya, bicara sunat fisik, ya saudara. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus di ayat yang pertama tadi, kita sudah dibebaskan, dimerdekakan, diselamatkan, dan kita tidak perlu lagi untuk memikirkan hal-hal sunat fisik. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, ya. Karena kalau kita masih memikirkan hal-hal sunat fisik, artinya Kristus itu sudah tidak ada gunanya bagi kita, karena kita masih memikirkan hal-hal yang maksudnya yang fisik, yang di mana Tuhan Yesus sudah maksudnya Tuhan Yesus sudah menebus semua itu, ya, lewat pengorbanannya. Nah, jadi jangan lagi kita mau repot-repot atau merepotkan tentang sunat fisik, yaitu sunat yang sebenarnya sudah Tuhan Yesus selesaikan. Artinya Tuhan Yesus sudah selesaikan, ya, dia sudah genapi tentang sunat fisik itu. Lalu teruskan lagi. Karena tunggu ya, karena di situ dikatakan maka Kristus tidak ada gunanya. Jadi kalau kita masih memikirkan hal-hal itu, maka Kristus sudah tidak ada gunanya lagi bagi kita, ya. Jadi jangan kita memikirkan lagi hal-hal seperti itu di saat kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Teruskan lagi ke ayat yang ketiga. Sekali lagi aku berkata kepada di sini dikatakan lagi ayat yang ketiga, sekali lagi aku berkata kepada. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kita ulangi lagi di ayat yang ketiga. Sekali lagi aku katakan kepadamu, Rasul Paulus katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi bagi setiap orang, Rasul Paulus berkata, ya, yang masih mau menyunatkan diri, ya, maka dia juga harus melakukan seluruh hukum Taurat. Artinya menyunatkan diri itu harus melakukan hukum Taurat, seluruh hukum Taurat. Sedangkan hukum Taurat itu sudah digenapi, tidak dihapuskan oleh Tuhan hukum Taurat, tetapi digenapi oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus yang sudah menggenapi seluruh hukum Taurat, dan itu sudah termasuk semua tentang hal sunat fisik itu. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan,
Kalau kita masih, dia katakan kepada kita semua, kalau kita masih mau menyunatkan diri kita, maka kita juga harus melakukan seluruh hukum Taurat itu. Kita tidak mau karena kita sudah merdeka. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, sudah dimerdekakan, sudah diselamatkan, dan Tuhan yang sudah menggenapi seluruh hukum Taurat itu. Jadi untuk apa kita kembali untuk melakukan seluruh hukum Taurat itu? Tidak ada gunanya karena Tuhan sudah mengalahkan lewat pengorbanan. Artinya Tuhan sudah menggenapi seluruh hukum Taurat itu lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Ya, jadi saudara sudah jelas bahwa Rasul Paulus sudah katakan bahwa semua itu sudah digenapi, seluruh hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus lewat pengorbanannya. Kita teruskan lagi. Ayat 4, kamu lepas dari Kristus. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Jadi di situ dikatakan kita akan terlepas dari Kristus Yesus kalau kita mau merepotkan lagi tentang kebenaran dari hukum Taurat. Artinya kalau kita masih mau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat itu, maka kita terlepas dari Kristus karena Tuhan Yesus yang sudah menggenapi seluruh hukum Taurat itu, ya saudara. Jadi ini sudah jelas dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita teruskan lagi ke ayat yang kelima. Ayat 4, kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi di ayat di situ dikatakan juga kalau kita masih mau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka kita terlepas dari Kristus dan juga kita sudah maksudnya hidup di luar kasih karunia. Jadi kita tidak hidup di dalam kasih karunia, malah kita justru hidup di luar kasih karunia. Karena kita mau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, sedangkan hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus lewat pengorbanannya. Jadi saudara, di sini sudah jelas ya bahwa semua yang dikatakan oleh Rasul Paulus dari ayat pertama sampai ayat yang keempat tadi, di situ sudah dikatakan bahwa kita tidak hidup. Maksudnya kalau kita masih mau melakukan semua itu, maka kita hidup di luar kasih karunia. Kita hidup terlepas dari Kristus. Oleh sebab itu, biarlah saudara dan saya boleh belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nah, kita teruskan lagi dulu ke ayat yang kelima. 5, sebab oleh roh dan karena iman. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Nah, kita bacakan lagi ayat yang kelima. Sebab oleh roh dan karena iman. Dan karena iman. Jadi sebab oleh roh itu yaitu Roh Kudus, dan karena iman yaitu iman di dalam Kristus. Kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Artinya di dalam Roh Kudus dan di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita menantikan kebenaran yang kita nantikan, ya. Jadi sudah jelas di ayat yang kelima, saudara. Nah, kita teruskan lagi. Ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi di situ dikatakan sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus, terus hal bersunat atau tidak bersunat. Hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kita bacakan lagi. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Hal bersunat atau tidak bersunat. Hal bersunat atau tidak bersunat. Tidak mempunyai suatu arti. Tidak mempunyai suatu arti. Tidak mempunyai suatu arti lagi. Artinya kalau kita masih hidup di dalam sunat, maka itu semua tidak ada artinya, ya, karena semua hukum Taurat sudah digenapi oleh Tuhan. Jadi hal sunat atau tidak sunat, sunat atau tidak sunat itu sudah tidak ada artinya, ya, untuk dibicarakan lagi, karena semua sudah digenapi oleh Kristus pengorbanannya di kayu salib, ya. Kita teruskan lagi. 7, dahulu kamu berlomba dengan baik. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa
siapakah yang menghalang-halangi kamu? Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Jadi ulangi lagi. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Di situ dikatakan. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Jadi dahulu kamu sedang berlomba-lomba untuk mencari kebenaran itu. Lalu dikatakan oleh Rasul Paulus, siapakah yang membuat kita, maksudnya saudara dan saya, sudah tidak lagi melakukan atau mengikuti kebenaran itu, ya. Bacakan lagi di ayat itu. Dahulu kamu berlomba-lomba dengan baik. Ya, betul. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Jadi siapakah yang menghalang-halangi kita, menghalangi saudara dan saya? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Sehingga kita tidak menuruti kebenaran lagi. Artinya sehingga saudara dan saya tidak menuruti kebenaran lagi. Siapa yang menghalangi saudara dan saya, saudara? Jadi dahulu kita sedang berlomba-lomba untuk mencari kebenaran, untuk hidup di dalam kebenaran itu. Tetapi di situ dikatakan Rasul Paulus, siapa yang menghalang-halangi kita sehingga kita tidak mau lagi hidup di dalam kebenaran. Artinya kalau kita masih mau hidup di dalam membicarakan mempersoalkan tentang sunat, maka kita tidak hidup lagi di dalam kebenarannya. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-8. Ayat 8, ajakan untuk tidak menurutinya lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi. Bukan datang dari Dia. Bukan datang dari Dia. Yang memanggil kamu. Yang memanggil kamu. Kita bacakan lagi ayat yang ke-8. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi. Bukan datang dari Dia. Bukan datang dari Dia. Artinya ajakan. Yang memanggil kamu. Artinya ajakan yang tidak menuruti itu lagi, kebenaran itu lagi, bukan datang dari Dia. Artinya bukan datang dari Tuhan. Lalu yang memanggil kamu. Yang memanggil kamu. Jadi maksudnya itu tidak datang dari Dia, yaitu Tuhan yang memanggil kamu, ya. Ajakan-ajakan seperti itu. Lalu ayat yang 9. Sedikit lagi. Ayat 9, sedikit lagi sudah menghamiri seluruh adonan. Sedikit lagi sudah menghamiri seluruh adonan. Kita bacakan lagi ayat 9. Sedikit ragi itu seperti sesuatu yang tidak baik. Lalu buat kue. Teruskan lagi. Ini bicara ragi, bukan bicara ragi kue, ya. Lalu terus. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Sedikit ragi artinya, ini cuma ilustrasi dari Rasul Paulus. Sedikit ragi yaitu ragi yang dipakai untuk bikin roti, ya, kue. Itu artinya ini cuma ilustrasi dari Rasul Paulus. Sedikit ragi sudah menghamiri seluruh adonan. Artinya hanya sedikit penyesat atau pengajar sesat untuk membawa kita atau meracuni kepala kita, hati kita, pikiran kita, maka semua itu akan merusak seluruh iman kita. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Ini ilustrasi, ya, dari Rasul Paulus tentang sedikit ragi sudah menghamiri seluruh adonan. Jadi hanya sedikit orang memberikan pengajaran yang tidak sesuai, pengajaran yang mau membelokkan kita dari kebenaran. Artinya orang yang menaruh di hati dan pikiran kita tentang penyesatan atau kesesatan itu, maka itu walaupun cuma hanya sedikit-sedikit itu bicara hanya beberapa kata, itu pun sudah merusak seluruh iman kita. Ya, adonan itu bicara iman, bicara seluruh kepercayaan kita. Itu adonan, itu ilustrasi semua dari Rasul Paulus. Jadi sedikit pun orang hanya memberikan perkataan sedikit tentang kebenaran itu, mau membelokkan kita dari kebenaran itu, maka itu akan merusak seluruh iman kita, merusak seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi saudara, kita harus berhati-hati, ya, dengan pengajar-pengajar di luar sana yang mau menyesatkan kita tentang kebenaran ini. Teruskan lagi. Ayat 10.
Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu. Ya, Rasul Paulus katakan dalam Tuhan itu dia yakin tentang kita. Lalu Bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. bahwa kamu tidak punya pendirian lain daripada pendirian ini. Jadi bacakan ya. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Bacakan lagi ayat yang ke-10. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu. Rasul Paulus katakan di dalam Tuhan dia yakin tentang kita, bahwa kita itu hidup dalam kebenaran. Lalu Bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. bahwa kamu tidak punya pendirian lain daripada pendirian ini. Artinya Rasul Paulus percaya, dia yakin bahwa di dalam Tuhan kita itu berdiri teguh di dalam iman kita, di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita berdiri di dalam kebenaran itu. Kita tidak berdiri di lain-lain yang tidak sesuai. Itu yang dimaksudkan. Lalu Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, Ia siapapun akan juga dia. Ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Jadi barang siapa yang mau merusak kepercayaan kita atau iman kita, atau mau membelokkan kita kepada jalan sesat atau kepada kesesatan, di mana kita sudah berdiri di dalam kebenaran Kristus, tapi ada orang yang mau menyesatkan kita, maka dia akan menerima hukuman, siapapun dia. Artinya siapapun juga dia pasti akan menerima hukuman dari Tuhan, ya. Jadi itu Rasul Paulus sudah katakan bahwa ya siapapun dia yang mau menyesatkan kita untuk membelokkan kita dari kebenaran itu, dia akan menerima akibatnya, ya. Penghukuman akan turun ke atasnya, siapapun dia. Ya, itu sudah jelas. Kita teruskan lagi. Ayat 11, dan lagi aku ini, Dan saudara-saudara, lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? mengapakah aku masih dianiaya juga? Jadi Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Salib bukan batu sandungan lagi. Kita bacakan lagi ayat yang ke-11. Dan lagi aku ini, Dan lagi aku ini, saudara-saudara, dia berkata kepada kita, Rasul Paulus, jikalau aku masih memberitakan sunat, jikalau aku masih memberitakan sunat, artinya kalau dia masih memberitakan tentang sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Mengapakah aku masih dianiaya juga? Di situ dikatakan. Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Salib bukan batu sandungan lagi. Jadi kalau Rasul Paulus masih memberitakan tentang sunat, mengapa dia masih dianiaya juga? Dia katakannya, artinya kalau dia masih melakukan hukum Taurat itu lewat pemberitaan tentang sunat, mengapa dia masih dianiaya? Artinya mengapa dia masih dibully oleh orang, gitu ya. Dan di situ dikatakan, maka salib itu bukan menjadi batu sandungan lagi. Artinya tidak ada gunanya lagi, ya. Salib itu maksudnya bagi dia, kalau dia masih melakukan semua itu, maksudnya masih melakukan tentang hukum Taurat, ya, mengenai sunat, maka dia pikir kenapa dia harus masih diperlakukan seperti itu. Kalau dia masih melakukan semua itu, artinya dia harus sempurna, dia harus melakukan seluruh hukum Taurat itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Maka salib tidak akan menjadi batu sandungan lagi, ya. Jadi saudara, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-12. Ayat 12, baiklah mereka yang menghasut kamu, itu mengebirikan diri saja dirinya. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan dirinya. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Ya, jadi di situ dikatakan ayat yang ke-12, baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan dirinya saja. Mengebirikan
mengebirikan saja diri. Ya, mengebirikan saja dirinya. Jadi artinya orang-orang yang menghasut kita, Rasul Paulus katakan, biarlah mereka mengebirikan diri mereka sendiri. Jadi mengebirikan itu maksudnya biarlah mereka yang menyunat diri mereka sendiri, yang menghasut kita, yang mau menyesatkan kita tentang kebenaran. Ya, karena Tuhan Yesus sudah menggenapi seluruh hukum Taurat itu lewat pengorbanannya, lewat kasih karunia-Nya. Jadi itu yang dimaksudkan Rasul Paulus, orang-orang yang masih mau menghasut kita atau membelokkan kita dari kebenaran itu, biarlah mereka yang menyunat diri mereka sendiri ya. Nah, jadi kasih biar maksudnya mereka yang masih mau hidup seperti itu. Nah, teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Tetapi janganlah kamu, bacakan lagi ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, Rasul Paulus katakan. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Jadi melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Jadi Rasul Paulus katakan, ya kita mau bacakan lagi ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita memang sudah dipanggil untuk merdeka, Rasul Paulus katakan. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jadi jangan kita mempergunakan atau salah gunakan kemerdekaan itu ya, kasih karunia itu untuk hidup di dalam dosa. Lalu melainkan layanilah seorang akan yang lain. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi saudara, jangan kita salah gunakan ya kasih karunia Tuhan. Jangan kita salah gunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk tetap hidup di dalam dosa. Jadi jangan kita salah gunakan ya saudara. Begitu banyak orang masih salah gunakan tentang kasih karunia, tentang anugerah Tuhan. Mereka masih hidup di dalam dosa, mereka masih mau kompromi dengan dosa dan kejahatan. Artinya mereka mempermainkan kasih karunia, kasih anugerah Tuhan. Mereka hidup di dalam hyper grace. Jadi jangan kita hidup di dalam hyper grace itu, orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia, menyalahgunakan anugerah Tuhan, menyalahgunakan kemerdekaan, kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga pada akhirnya mereka binasa karena mereka tidak menjalani dengan benar yaitu kasih karunia dan anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, ya, kebebasan, kemerdekaan yang sudah diberikan kepada kita, mereka salah gunakan, akhirnya mereka binasa. Ya saudara, jadi sudah jelas Rasul Paulus ajarkan kita tentang kasih karunia dan kemerdekaan, kebebasan yang Tuhan sudah berikan. Ya, jangan lagi kita mau hidup dalam dosa, yaitu seperti kuk perhambaan, yaitu kuk dalam dosa. Kita masih mau pikul-pikul dosa, artinya masih mau hidup di dalam dosa dan menderita di dalam dosa. Ya, jangan lagi kita hidup seperti itu. Mari kita teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup di dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita bacakan lagi. Sebab seluruh hukum Taurat di situ dikatakan tercakup dalam satu firman ini. Jadi seluruh hukum Taurat sudah digenapi di dalam satu firman ini. Lalu yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya saudara, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan kita hanya mau mengasihi diri kita sendiri ya saudara, dan tidak mau memperdulikan orang lain. Ya, karena seluruh hukum Taurat semua sudah digenapi ya di dalam firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang sudah
menggenapi seluruh hukum Taurat lewat pengorbanannya, lewat firman-Nya, ya saudara. Nah, kita teruskan lagi ayat yang ke-15. Ayat 15, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Kita bacakan lagi ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, saudara, artinya kalau kita masih saling menggigit dan saling menelan, itu artinya kalau kita masih saling suka sindir-sindiran atau gontok-gontokan, ya, gereja Tuhan masih banyak seperti itu, ya, kita masih suka gontok-gontokan, suka sindir-sindiran atau suka menjatuhkan satu dengan yang lain. Artinya ini yang diartikan oleh Rasul Paulus, masih saling menggigit, saling menelan. Artinya kalau kita masih seperti itu, memiliki sikap seperti anak-anak atau bayi rohani, maka semua itu pasti kita akan mendapatkan kebinasaan. Artinya kita akan, di situ dikatakan awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Jadi di situ sudah dikatakan jelas, ya, Rasul Paulus kan katakan kalau kita masih saja mau suka jahatin orang, menjatuhkan orang atau mengejek orang, menertawakan orang lain, itu yang diartikan saling menggigit dan saling menelan, atau saling merasa siapa lebih hebat, saling menyombongkan diri. Itu semua kedagingan, itu semua keduniawian kita. Oleh sebab itu, kalau kita masih memiliki sifat-sifat anak-anak seperti ini di dalam bayi rohani, itu sifat-sifat anak-anak itu seperti bayi rohani. Artinya kita semua itu belum dewasa di dalam Tuhan, karena kita masih hidup gontok-gontokan, kita masih hidup saling menjatuhkan, saling membenci, saling menyombongkan diri, ya, saling merasa paling hebat, ya, siapa lu siapa gue, itu kan sifat kita, ya. Gereja Tuhan masih seperti itu. Jadi artinya gereja Tuhan belum sempurna, siapapun gereja itu, ya. Jadi kita harus tahu, saudara, Rasul Paulus mengajarkan kita kebenaran. Kita harus berhati-hati tentang saling menggigit dan saling menelan. Artinya jangan-jangan nanti kita saling membinasakan satu dengan yang lain. Ya, awas, di situ dikatakan awas supaya jangan sampai kita saling membinasakannya. Jadi saudara, kita harus berhati-hati tentang saling menjatuhkan atau saling gontok-gontokan, saling menjahati orang. Ya, itu semua akan membawa kita semua kepada kebinasaan. Karena kita semua lagi berjalan menuju kebinasaan kalau kita masih hidup seperti itu. Gontok-gontokan, ya, saling menjatuhkan, itu kita masih seperti anak-anak. Sifat kita itu belum dewasa di dalam rohani kita. Mari kita sama-sama bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, agar kita semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya, perjalanan kerohanian kita itu harus menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia, tetapi menyenangkan hati Tuhan, karena Dia menghendaki semua itu di dalam hidup kita. Kita harus dewasa di dalam kerohanian kita, di dalam perjalanan kita menuju kepada kesempurnaan itu. Kita harus bertumbuh dewasa. Sifat-sifat kanak-kanak itu, sifat saling iri hati, ya, itu semua sifat anak-anak, sifat bayi rohani yang belum dewasa. Oleh sebab itu, jangan kita saling iri hati, saling menyombongkan diri, atau saling menjatuhkan satu dengan yang lain, atau saling gontok-gontokan, ya. Jangan kita memiliki sifat-sifat seperti itu. Kita harus membuang setiap sifat-sifat itu. Kita buang semua itu agar kita boleh diubahkan dan dibaharui oleh Tuhan, dan kita akan bertumbuh dewasa di dalam kerohanian kita kalau kita semua hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam sifat dewasa kita, yaitu hidup bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Itu yang dimaksudkan Rasul Paulus. Jangan kita saling menggigit dan saling menelan.
ya, supaya kita tidak saling membinasakan. Oleh sebab itu saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh mengajar kita, boleh menegur kita, boleh menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang bertumbuh dewasa di dalam kerohanian kita, agar kita semua boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Jangan lagi kita mau hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Biarlah kita semua hidup atau mau hidup seperti orang-orang yang mengenal Tuhan, yaitu orang-orang dewasa di dalam kerohanian kita, orang-orang yang tahan untuk menjalani, yaitu tetap setia, taat kepada Tuhan untuk menjalani perlombaan kita selama kita masih ada di muka bumi ini, karena kita harus bersiap-siap, berjaga-jaga sambil menantikan kedatangan Sang Raja di atas segala raja, ya. Jadi kita harus bersiap-siap agar kita semua boleh dibawa oleh Tuhan. Kalau Tuhan kembali, artinya Tuhan boleh selamatkan kita semua. Dia boleh bawa kita hidup bersama dengan Dia untuk selama-lamanya di rumah Bapa yang kekal. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini yang sudah memberkati saya, biarlah saudara juga boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan kita semua sama-sama belajar, kita sama-sama diajar oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bertumbuh dewasa di dalam kerohanian kita. Amin. Puji Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus menolong kita, menuntun kita untuk tetap berjalan menurut kehendak-Nya. Amin. Puji Tuhan. Saya sudah selesai berbicara. Tuhan yang akan meneruskan seterusnya untuk tetap membawa firman Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan juga boleh hidup di dalam kita sampai Tuhan kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk hari ini, hari yang indah. Tuhan sudah memberikan kami lagi waktu dan kesempatan untuk boleh datang di hadirat-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan masih mengasihi kami sampai hari ini, dan kesempatan itu yang Tuhan masih berikan kepada kami, biarlah kami pergunakan dengan baik, kami pakai dengan baik setiap kesempatan ini yang Tuhan sudah berikan. Bapa, kami mau serahkan waktu dan kesempatan ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau serahkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami, memimpin kami, agar kami boleh tetap berjalan menurut kehendak-Mu. Tuhan tolong kami semua, Tuhan pelihara, Tuhan pimpin setiap langkah kami. Biarlah Tuhan juga meteraikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh keluarga kami, bawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Kami juga serahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, saya juga masih mau ingatkan ada ayat yang masih ditulis juga oleh Rasul Paulus, yaitu Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Saya masih mau ingatkan kepada saudara dan saya bahwa kita harus tetap pergunakan waktu yang ada, ya. Karena di situ dikatakan, di ayat yang ke-16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara, waktu yang ada kita harus pergunakan. Kita harus pakai waktu yang Tuhan masih berikan, kesempatan yang Tuhan masih berikan. Jangan kita sia-siakan, saudara. Biarlah kita terus, saudara, kita terus ingat atas semua ayat-ayat yang sudah diajarkan kepada kita oleh Rasul Paulus, bahwa kita harus tetap mempergunakan waktu yang ada, karena
belum tentu kita masih mendapatkan kesempatan hari esok. Belum tentu kita masih mendapatkan waktu lagi pada hari esok. Oleh sebab itu, hari ini, waktu dan kesempatan yang hari ini yang masih diberikan oleh Tuhan, biarlah saudara dan saya jangan sia-siakan. Biarlah kita pergunakan, kita pakai waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Saudara, di sini Rasul Paulus katakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, di hari-hari ini begitu banyak kejahatan, dunia yang penuh dengan kegelapan, ya. Jadi kita harus menerangi dunia ini yang penuh dengan kegelapan lewat kehidupan pertobatan kita. Ya, jangan kita hidup masih di dalam dosa. Kita tidak bisa menjadi terang dan garam dunia kalau kita masih mau hidup dalam dosa dan kejahatan. Artinya kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi terang dan garam dunia, untuk membawa Injil sampai ke ujung bumi. Kalau kehidupan kita itu masih di dalam dosa, kalau kita masih suka dosa, kompromi dengan dosa, kejahatan, kita tidak bisa menjadi terang dan garam dunia. Oleh sebab itu, saudara, pergunakanlah waktu yang ada di hari-hari yang jahat ini, ya, karena memang hari-hari ini adalah jahat. Jadi jangan sampai kita menyesal pada satu hari, tetapi sudah terlambat. Tidak ada gunanya lagi kalau kita menyesal kemudian hari, karena Tuhan katakan, begitu banyak waktu dan kesempatan aku berikan kepadamu, tetapi kamu tidak pergunakan waktu dan kesempatan itu. Sekarang sudah selesai, tidak ada lagi waktu dan kesempatan bagimu, karena pintu sudah tertutup. Pintu kesempatan itu sudah ditutup oleh Tuhan. Ya saudara, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan kita terlena dan tertidur dengan dosa atau menikmati dosa, karena kita hidup sebagai orang-orang